selamat pagi. Selamat pagi jemaat Tuhan. Shalom. Saya ingin menyapa juga jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Shalom, selamat pagi. Mari kita satukan hati untuk memuji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita datang ke bait-Nya dengan hati penuh ucapan syukur. Sebab kita tahu Tuhan kita Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Oh giranglah kita masuk ke gerbangnya dengan hati penuh sukacita. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari bertuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari bertuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Sama-sama nyatakan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Ini kata kami ya Tuhan. Kataku hari ini hari bertuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari bertuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Sama-sama serukan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku.
bersyukur, hati kamu sungguh bersuka cita karena Tuhan telah memberikan hari yang baru. Dan biarlah pada pagi hari ini jemaat Tuhan kita satukan hati. Kita mau menyatakan Tuhan, sungguh pekerjaan-Mu baik dalam hidup setiap kami. Dengan sungguh hati kami ingin nyatakan Tuhan, Engkau adalah Bapa kami, Engkau adalah Bapa kami yang baik, yang tak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami bawa penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama naikkan ucapan syukurmu. Ku
setiamu ya Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, buat kasih-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Sungguh ya Tuhan, hati kami limpah dengan syukur, karena kami tahu bahwa kami memiliki Bapa yang sungguh teramat baik pada setiap kami ya Tuhan. Kami adalah umat-umat yang terpilih, kami adalah umat-umat yang paling beruntung ya Tuhan, memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang berjanji setia kepada setiap kami ya Tuhan. Ampuni kami apabila dalam perjalanan hidup kami seringkali tidak setia ya Tuhan. Justru kami yang menjauh daripadamu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan pada pagi hari ini kami ingin menyatukan hati, kami ingin kembali kepada Engkau ya Tuhan. Kami ingin kembali kepada Engkau sebab Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Bapa kami yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih karena janji-Mu begitu indah kepada setiap kami Tuhan. Satu yang kami tahu, hidup kami adalah dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hidup kami dalam rencana-Mu yang indah itu ya Tuhan. Maka dari itu kami tidak lagi gemetar, kami tidak lagi takut dalam menjalani hari-hari kami ke depan ya Tuhan. Karena kami tahu tangan Tuhan yang memegang setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu yang selalu baru kepada setiap kami ya Tuhan. Dan terimalah pujian kami ya Tuhan. Terimalah pujian kami ya Tuhan, terimalah sembah kami. Pada pagi hari ini kami ingin menaikkan pujian, penyembahan, hormat kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau siap untuk mengurapi setiap kami. Setiap anak-anak-Mu yang datang membuka hati untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan jam ibadah ini ke dalam tangan Engkau. Bekerjalah sebebas-bebasnya ya Tuhan dalam hati setiap kami ya Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat, kami siap untuk menerima pengurapan yang datangnya hanya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Tetap bangkit berdiri, kita mau bersorak, kita mau sorakan haleluya, kita mau memuji Tuhan. Sebab Dia adalah Tuhan, kekuatan hidup kita. Amin.
Haleluya Tuhan. Walaupun dalam lembah kelam, kami tahu berkat Tuhan selalu mengiringi kami. Kadang kita melihat Tuhan, kadang kita melihat berkat Tuhan itu jawaban doa. Kadang kita melihat berkat Tuhan itu ketika apa yang kita harapkan itu terjadi. Jangan batasi berkat Tuhan. Berkat Tuhan juga bisa berupa penopangan. Ketika Dia selalu memimpin kita, ketika Dia selalu menopang kita dalam lembah kelam, itu juga adalah berkat Tuhan yang patut kita syukuri. Maka dari itu, walaupun dalam keadaan apapun, dalam situasi buruk pun, kita percaya berkat Tuhan selalu ada bersama kita. Dia selalu menolong, Dia selalu menopang. Dan ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas semua yang Kau telah perbuat dalam hidup setiap kami. Haleluya. Tuhan.
kami ingin bersorak. Kami ingin memuji perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena kami telah dipilih untuk menikmati setiap kasih-Mu. Kami telah dipilih untuk melakukan rencana-Mu yang indah itu dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan sehingga Engkau telah memilih kami. Kami adalah umat yang paling beruntung ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Janji-Mu ajaib dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Beri
Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Berbicaralah kepada setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti melalui live streaming ya Tuhan. Kami yakin dan percaya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami tidak pulang dengan tangan kosong, tapi kami membawa berkat, kami membawa ajaran, kami membawa teguran yang membawa hidup kami semakin dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hati kami telah terbuka ya Tuhan. Hati kami terbuka untuk firman-Mu. Dan kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Junius yang akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau pakai beliau ya Tuhan, setiap apa yang diucapkan sesuai dengan hati-Mu ya Tuhan. Sesuai yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Ya, shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah statement yang menurut saya kata-katanya ini sangat baik dan tepat dan benar ya. Dia berkata begini bahwa Allah mempunyai satu anak yang tidak pernah berbuat dosa. Siapakah anak itu? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ia tidak pernah mempunyai anak yang tidak pernah menderita. Jadi sekali lagi semoga saudara bisa paham bahwa Allah mempunyai satu anak yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, teman-teman. Tetapi ia di sini adalah Tuhan tidak pernah mempunyai anak yang tidak pernah menderita. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus jelas bahwa dia bukan hanya tidak berdosa, tetapi dia pasti akan mengalami penderitaan, maksud saya begitu. Ya, jadi Yesus sendiri secara pribadi bahwa dia meskipun tidak berdosa, tetapi dia mengalami penderitaan. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita semua adalah anak-anak Allah, saya percaya bahwa kita manusia ini, anak-anak Allah yang disebut anak Allah ini, tidak ada yang diantara kita yang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Amin. Tidak ada yang mana yang tidak akan pernah mengalami pergumulan hidup. Tidak ada yang namanya tidak pernah mengalami kesukaran hidup. Tidak ada yang namanya tidak mengalami sakit penyakit. Nah, kita melihat bahwa setiap orang percaya pasti akan mengalami. Tidak ada satupun di antara kita yang luput dari hal-hal yang seperti itu. Entah itu penderitaan dalam kehidupan kita menjalani setiap hari. Atau memang karena penderitaan itu seringkali juga karena ulah kita sendiri yang kita buat sendiri. Dan selalu kita arahkan itu perbuatan iblis. Itu perbuatan iblis. Nah, Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mesti punya gambaran yang jelas dan kita punya pemahaman yang jelas bahwa pada dasarnya tidak ada manusia pun yang ada di dunia ini yang tidak mengalami penderitaan begitu. Akan semua orang, entah saudara pelayan Tuhan, entah saudara pendeta, entah saudara jemaat, siapapun ada dan saya, pasti akan mengalami pergumulan hidup. Pasti akan mengalami penderitaan hidup. Tapi ada begitu banyak orang berkata begini, kita kan anak Tuhan, jalannya mesti mulus. Anak Tuhan itu kan kita punya Yesus, jadi klaim Tuhan saja. Nanti Tuhan kalau pada saat kita menderita, klaim Tuhan, nanti dia pasti akan membuat semua jalan kita rata. Kita nggak akan mengalami sakit, kita nggak akan menderita. Menurut saya itu adalah pengajaran yang tidak alkitabiah. Coba kasih tahu saya siapapun manusia di dunia ini yang tidak pernah menderita. Dan coba cari tahu siapa pendeta yang tidak pernah mengalami pergumulan hidup. Apakah ada? Apakah tidak ada? Pasti ada. Semua ada. Jadi, saudara-saudara, orang yang mengatakan bahwa anak Tuhan itu pasti mulus gitu ya. Ikut Tuhan itu pasti selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, pasti segala hal baik gitu ya. Baik dalam kesehatan, gak akan pernah sakit sedikit pun gitu ya. Flu aja gak pernah. Jangan flu, digigit semut aja gak akan pernah gitu ya. Karena anak Tuhan gitu saudara-saudara. Kemudian orang yang berkata bahwa Tuhan itu pasti akan selalu memberkati dalam pekerjaan, dalam keuangan. Coba
cari tahu di luar sana ada begitu banyak yang rajin melayani Tuhan, bahkan semakin dekat dengan Tuhan tapi sulit mendapatkan pekerjaan. Apakah mereka tidak diberkati Tuhan? Terus ada orang yang mengatakan bahwa semua hidup ini akan dibuat menjadi indah oleh Tuhan. Betul sih. Tapi faktanya kita semua manusia bergumul begitu. Nah, kita akan lihat bersama-sama apa yang kita lihat bagaimana kita bisa menyikapi setiap hal yang bentuknya kesukaran, yang bentuknya pencobaan, yang bentuknya penderitaan dalam hidup kita. Nah, saya mau bilang begini bahwa kebetulan tema saya di sepanjang bulan ini adalah menjadi dewasa. Nah, nggak mungkin saudara dan saya akan bisa melihat segala situasi, segala keadaan, segala bentuk penderitaan dan pergumulan hidup dengan cara yang benar kalau kita tidak memiliki sudut pandang yang benar. Kalau kita nggak memiliki kedewasaan yang benar secara rohani di dalam Tuhan. Begitu. Ya, jadi ada begitu banyak anak Tuhan ikut Tuhan udah lama, bahkan sampai jangkutan di dalam gereja, bahkan dari dia oyak-oyak gitu ya, udah diserahkan sama Tuhan sampai dia udah nggak bisa gerak pakai kursi roda masih di dalam gereja terus saudara-saudara, tetapi belum tentu pemahamannya, belum tentu kedewasaan dalam memandang, dalam menerima, memahami segala pergumulan hidup itu, penderitaan itu menjadi benar. Nah, kita akan lihat bahwa seseorang akan mampu melihat segala situasi, segala keadaan dengan sudut pandang yang benar kalau seseorang itu pasti akan mengalami pertumbuhan kedewasaan yang benar di dalam Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mau tuh bukan hanya saudara dan saya menjadi pengikut-pengikut Tuhan saja, tetapi Tuhan mau bahwa saudara dan saya itu mengalami pertumbuhan yang signifikan. Mengalami progres dari bayi, dari menjadi remaja, remaja menjadi anak muda, dari anak muda menjadi orang tua. Dan itu progres dalam siklus kehidupan manusia. Tetapi seringkali bukan hanya sekedar usia, bukan hanya sekedar fisik saja yang bertumbuh, tetapi pemahaman yang benar tentang Tuhan, pemahaman pengenalan yang benar, pengertian yang benar juga tentang Tuhan mempengaruhi kehidupan kita menuju kepada kedewasaan yang penuh. Kata Paulus begitu. Nah, oleh sebab itu orang-orang dewasa akan memandang setiap pencobaan, akan memandang setiap penderitaan, akan memandang setiap pergumulan hidup dengan cara sudut pandang yang benar seperti yang Tuhan lihat, seperti yang Tuhan maksudkan. Tetapi bagi orang-orang yang tidak memiliki kedewasaan rohani yang benar, yang tepat, bagi anak-anak Tuhan yang disebut anak-anak Tuhan, tapi kerohaniannya masih di level bocil gitu ya, akan marah, akan jengkel, akan kesal begitu ya, saudara-saudara. Bahkan seringkali beberapa hari ini saya sering bilang bahkan mungkin bisa mundur saja daripada Tuhan. Bahkan bisa saja menyalahkan keadaan, nyalakan situasi, nyalakan pendeta tidak jarang begitu ya. Apalagi nyalakan Tuhan. Begitu saudara-saudara. Jadi segala hal itu sifat yang saya mau bilang bahwa ketika kita memandang segala sesuatu penderitaan dalam hidup kita, pencobaan-pencobaan yang saudara dan saya alami dengan sudut pandang yang benar daripada Tuhan, itu akan membentuk kehidupan kita dan itu akan membuat kita, saudara dan saya, kerohanian kita akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, sekali lagi kedewasaan ini tidak ditentukan oleh usia saudara dan saya, kedewasaan rohani ini tidak ditentukan oleh fisik kita, tetapi pemahaman dan pengenalan kita yang benar tentang Tuhan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, terima kasih. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau menyampaikan sedikit bahwa latar belakang dari surat Yakobus ini adalah surat Yakobus ini kalau baca di ayat 1, dia mengatakan dikirim kepada jemaat-jemaat yang ada di perantauan. Jemaat yang ada di perantauan itu di luar Palestina, saudara-saudara. Jadi
banyak orang percaya pada zaman itu bahwa mereka menjadi perantauan karena satu dan lain hal begitu ya terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi kemudian ada firman Tuhan melalui surat Yakobus ini memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka semangat dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari di dalam iman kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang berada di luar Palestina atau orang-orang yang berada di perantauan ini, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara-saudara, mereka menghadapi pencobaan, mereka menghadapi penderitaan. Ya, jadi kalau baca ini harus benar-benar pelan-pelan. Kenapa sampai muncul nanti di ayat 13, kemudian di pasal-pasal berikutnya tentang pencobaan, tentang hikmah dan segala macam, karena memang kondisi surat ini ditujukan kepada orang-orang yang sedang berada di perantauan, di mana mereka sendiri adalah jemaat-jemaat ini adalah sedang mengalami berbagai penderitaan karena mereka minoritas di tempat perantauan itu. Ada yang disiksa, ada yang dipersekusi, ada yang dipukul, ada berbagai macam yang mereka alami di dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, jadi surat Yakobus ini memberikan suatu kekuatan atau dorongan kepada mereka dan juga pemahaman yang benar bahwa memang nanti kita lihat bahwa mereka mengalami pencobaan. Manusia mengalami berbagai macam pencobaan. Dia mengatakan di ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila apa? Kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Begitu ya. Jadi ayat kedua setelah Yakobus mengatakan bahwa salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Kemudian dia mengatakan saudara-saudara anggaplah suatu kebahagiaan. Jadi ada satu pembukaan, ada satu pendahuluan dari surat Yakobus ini. Dia menyampaikan kepada jemaat yang ada di perantauan ini mengatakan bahwa mendorong mereka bahwa kalau kamu menghadapi pencobaan dalam kehidupanmu, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Karena kenapa? Mereka ini, jemaat-jemaat ini sedang berada dalam kondisi dicobain. Pencobaan begitu ya. Sedang berada dalam pencobaan, sedang berada dalam penderitaan, sedang berada dalam pergumulan hidup. Sedang dihina oleh orang-orang yang tidak seiman dengan mereka, sedang dipersekusi. Sedang mengalami kondisi yang buruk. Dan banyak di antara mereka juga tidak jarang anak-anak Tuhan pada orang dari jemaat-jemaat ini mulai mundur, mulai meyakini apakah benar ya kita ngikut Tuhan tapi kok makin lama makin sulit hidupnya. Kok ngikut Tuhan makin lama makin banyak pergumulannya. Kok ngikut Tuhan makin lama makin susah gitu. Kok ikut Tuhan bukannya sembuh malah tambah sakit gitu loh. Udah sakit tambah penyakit yang baru lagi. Udah sulit malah tambah kesulitan yang baru lagi. Bahasanya orang tuh udah jatuh tertimpa tangga lagi. Kayaknya bertubi-tubi ngikut Tuhan benar nggak ya? Dan Pak Yakobus bilang, saudara-saudara anggaplah suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Nah ini nggak mungkin. Kalau kita nggak punya pemahaman yang benar, kalau jemaat-jemaat yang dikirimin surat ini oleh Yakobus melalui firman Tuhan ini, mereka nggak memahami secara dewasa, masa sih saya harus bahagia kalau dicobai? Justru kalau saya nggak mengalami pencobaan, saya nggak bahagia. Apakah kebahagiaan itu datangnya dari pencobaan, saudara-saudara? Siapa di antara kita pagi hari ini kalau saya mau bilang, ada yang mau dicobai? Ada yang mau mengalami pencobaan? Ada yang mau menderita? Ada yang mau susah hidupnya? Ada yang mau sakit saudara-saudara? Pasti kalau kita ditanya, nggak mau. Nggak mau. Percaya sama saya, mau tanya siapapun juga sih. Pasti nggak akan mau. Karena kenapa? Nggak enak. Tapi faktanya mereka alami. Itu loh. Meskipun saudara dan saya nggak mau, tapi faktanya kita alami kan. Begitu kan? Meskipun saudara-saudara tengking-tengking, dalam nama Tuhan Yesus saya nggak akan sakit. Percaya sama saya pasti akan sakit suatu hari. Meskipun dalam nama Tuhan Yesus Anda, saudara dan saya tengking-tengking, Anda saya nggak akan menderita, saya nggak akan menghadapi pencobaan. Itu realita kehidupan saudara-saudara. Pasti kita akan hadapi. Tetapi kita mesti punya sudut pandang yang benar. Nah sudut pandang yang benar, kita punya mindset yang benar, kita punya sikap yang benar, kita punya respon yang benar terhadap situasi segala keadaan dengan berbagai macam pencobaan-pencobaan yang
terjadi dalam kehidupan kita. Nah sekali lagi saya bilang bahwa itu nggak akan mungkin kita akan merespon dengan cara yang benar. Kita nggak akan merespon seperti firman Tuhan kalau kita nggak memiliki sudut pandang atau pemahaman yang benar atau tingkat kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Nggak akan mungkin. Kalau saudara lihat makanya banyak orang mundur daripada Tuhan. Kenapa? Mereka hanya mengenal Tuhan sebagai Allah yang pembuat mujizat. Ketika tidak ada mujizat, mundur mereka. Ketika doa mereka nggak dijawab, mundur mereka. Marah dia, kesel dia, jengkel dia. Meskipun sudah pendeta nggak doain, kamu pikir pendeta pembuat mujizat apa? Saudara-saudara. Saudara pikir bahwa hamba Tuhan itu dia bisa melakukan seperti Tuhan Yesus gitu, pembuat mujizat? Bukan, saudara-saudara. Jadi kalau nggak mengalami kedewasaan rohani yang benar, yang seringkali anak-anak Tuhan apa? Ya begitu. Seringkali banyak orang Kristen begitu, udah pelayannya Tuhan, udah ngikut Tuhan, tapi faktanya ketika mengalami penderitaan yang besar dan hebat dalam hidupnya, mundur daripada Tuhan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang worshiper di Spanyol begitu ya saudara-saudara. Dari umur 16 tahun, seorang penyembah worshiper itu seorang pemimpin pujian, artis rohani lah, kalau saya boleh bilang. Dan dia sudah memulayani Tuhan sekitar dari umur 16 tahun sampai usianya 23 tahun. Berapa tahun? 16, 5 atau 6 tahun. 7 ya. Ya, cukup lama dan dia sangat terkenal. Nanti coba cari ya, teman-teman yang anak-anak muda pasti tahu. Dia sangat terkenal dan waduh diurapi oleh Tuhan, dipakai dahsyat oleh Tuhan. Luar biasa saudara-saudara. Tapi tahu nggak akhirnya apa? Ternyata penyuka sesama jenis. Dan dia memutuskan untuk tinggalin gereja. Dia memutuskan untuk tinggalin pelayanan. Selama ini melayani hebat Bu, Bapak Ibu. Wow, kalau mimpi pujian, dia baru bilang haleluya udah rebahan semua orang saudara-saudara. Diurapi Tuhan. Tapi kok bisa ya? Kok bisa ya? Karena kenapa? Enggak memahami Tuhan dengan benar. Enggak mengalami tingkat kedewasaan meskipun saya bahat apapun. Kok jadi penyuka sesama jenis begitu ya saudara-saudara? Ini bahaya. Nah sekarang kan hal ini menjadi tren di kalangan banyak orang ya. Saudara-saudara bahkan di gereja-gereja di Indonesia sudah mulai masuk hal-hal yang begini. Kelihatannya melayani saudara-saudara dalam gereja tapi ternyata punya kelainan di luar. Saudara-saudara. Beberapa waktu lalu ada juga seorang di worshiper di Indonesia ini. Saya nggak perlu sebut nama ketahuan di hotel ya. Bukan di hotel, di salah satu apartemen. Ya kalau orangnya terkenal dan suaranya sangat bagus sekali. Ternyata bermasalah dengan cara yang sama, saudara-saudara. Ya, tapi ya makanya saya bilang nggak menjamin seseorang melayani Tuhan hebat itu bakal tidak meninggalkan Tuhan atau bersikap benar terhadap Tuhan ketika menghadapi segala situasi. Tapi kita mau lihat begini. Di dalam Alkitab teman-teman, Bapak Ibu semua, ada kata pencobaan ini ditulis dengan berbagai macam. Berarti diartikan dalam berbagai macam. Yang pertama adalah sesuatu pencobaan ini diartikan sesuatu yang dimaksudkan untuk menjatuhkan kita. Nah ini datangnya adalah dari siapa? Dari setan begitu ya. Kalau pencobaan itu untuk menjatuhkan saudara dan saya, untuk menjauhkan Anda dan saya daripada Tuhan, untuk membuat Anda berdosa, untuk membuat Anda meninggalkan gereja, untuk membuat Anda meninggalkan pelayanan. Nah kalau pencobaan itu datang dalam hidup kita saudara-saudara dan dengan tujuan untuk menjatuhkan kita bahwa sudah jelas itu adalah dari setan begitu. Jadi jangan segala sesuatu yang pencobaan yang kita alami dalam hidup kita, entah penderitaan selalu ujungnya adalah setan-setan. Kasihan setan, terlalu banyak pekerjaannya saudara-saudara. Selalu kita segala sesuatu adalah setan. Begitu. Padahal karena kita ulah sendiri. Misalnya contoh kecil begini. Kalau Anda misalnya ada seseorang mencuri masuk penjara, itu adalah pencobaan. Dan mengatakan itu pekerjaan setan. Loh kenapa lu mencuri? Akhirnya kan nggak masuk penjara harusnya begitu. Jadi itu bukan pekerjaan setan, itu perbuatan Anda. Begitu ya. Jadi jangan sampai iblis itu minta cuti sama Tuhan. Tuhan saya mau cuti aja. Kenapa? Saya nggak punya pekerjaan soalnya. Kenapa? Manusia sudah ambil semua pekerjaan saya. Begitu ya. Ya, oke lah. Itu jokes ya bapak-bapak ya saudara-saudara. Oke. Nah kemudian seperti misalnya contohnya apa? Matius 4 ayat 1 sampai 11. Di situ kita lihat bahwa
ada pencobaan di padang gurun yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Tujuannya apa? Pencobaan yang dilakukan oleh siapa? Siapa yang mencobai Tuhan Yesus? Yang jelas setan, jelas iblis. Tujuannya apa? Supaya Tuhan Yesus dijatuhkan, saudara-saudara. Itu goalnya. Goalnya begitu ya. Jadi tujuan pencobaan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan saudara dan saya selalu adalah dari setan. Yaitu seperti Tuhan Yesus misalnya. Misalnya coba lihat di Yakobus ayat 13, boleh baca Bu? Ayat 13. Ayat pasal 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh siapa? Keinginannya sendiri. Keinginannya sendiri. Begitu loh saudara-saudara. Jadi bukan segala sesuatu pekerjaan iblis. Tapi karena keinginan saudara dan saya begitu loh. Karena keinginan kita begitu. Tetapi karena ia diseret dan dipikat olehnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat membaca ini. Wah, ternyata pencobaan-pencobaan atau penderitaan dalam kehidupan kita seringkali bukan karena memang ada sebagian yang dimaksudkan untuk menjatuhkan saudara dan saya dari iblis. Untuk membuat saudara menjauh daripada Tuhan. Tetapi ada yang seringkali juga muncul pencobaan itu bukan karena dari iblis. Tetapi karena keinginan kita sendiri. Karena kita mau melakukannya dan dipikat olehnya sehingga kita jatuh dalam pencobaan. Nah, coba dicek dalam kehidupan kita. Kita ini ngalami pencobaan karena kita atau karena memang iblis mau menjatuhkan saudara dan saya. Membuat kita jauh daripada Tuhan. Begitu. Nah, kalau daripada iblis maka mintalah kekuatan daripada Tuhan. Nah, kemudian yang kedua saudara-saudara. Pencobaan diartikan sebagai sesuatu yang dimaksudkan untuk menyucikan, mengangkat, dan menguatkan saudara dan saya. Nah, kalau ini datangnya dari mana? Datangnya daripada Tuhan. Dan biasanya seharusnya kita ini pencobaan-pencobaan itu disebut ujian. Ujian. Jadi sesuatu yang dimaksudkan untuk menyucikan. Jadi memang kehidupan kita mengalami yang namanya pencobaan. Ada mengalami penderitaan, tapi penderitaan atau pergumulan atau sakit penyakit atau pencobaan yang kita alami ini seringkali disebut ujian, di mana tujuannya adalah bukan untuk menjatuhkan saudara dan saya, bukan untuk membuat kita meninggalkan Tuhan, bukan untuk membuat saudara dan saya jauh daripada Tuhan, tetapi tujuan utamanya apa? Untuk menyucikan kita, untuk mengangkat kita dan menguatkan kita. Makanya kalau Yakobus bilang kepada jemaat yang ada di perantauan ini bahwa anggaplah suatu kebahagiaan jika engkau jatuh dalam berbagai pencobaan. Nah, yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini adalah bagian yang kedua, pengertian yang kedua. Nah, makanya kalau pencobaan itu datangnya daripada Tuhan, penderitaan, pergumulan itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu bertujuan untuk apa? Untuk menyucikan, untuk mengangkat, untuk menguatkan saudara dan saya. Oleh karena itu, makanya respon kita meresponi pergumulan, penderitaan dalam hidup saudara dan saya, entah sakit penyakit apapun dengan sudut pandang yang benar. Paul Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Berbahagia. Bukan bersedih hati, tetapi berbahagia. Jadi siap berbahagia saudara-saudara? Mau berbahagia? Mau berbahagia? Kita semua itu bertanya, mau berbahagia, mau menderita gimana, mau gak? Gitu ya saudara-saudara. Mau gak berbahagia? Semua orang mau berbahagia. Begitu ya kita semua. Siapa sih yang gak mau berbahagia? Tapi berbahagianya ini loh. Ada penderitaan, ada ujian, ada kesakitan, ada pergumulan hidup, ada kesukaran. Dompet kosong. Semuanya saudara-saudara. Sakit yang gak sembuh-sembuh. Berbahagia gak? Aduh, kalau begitu saya mikir dulu deh ya. Gitu ya saudara-saudara. Makanya kenapa tujuannya apa? Untuk menguji.
menguatkan. Ternyata di dalam pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan alam terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu juga memberikan saudara kekuatan. Saya itu menarik sekali apa yang kata Paulus ya, saudara-saudara. Saya mencatat di sini. Saya lihat apa yang dikatakan oleh Paulus sebelum saya teringat ayatnya, saudara-saudara. Dia mengatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku padamu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, coba lihat, Paulus itu mengalami kesukaran yang luar biasa. Paulus itu mengalami hal yang tidak enak dalam hidupnya. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Boleh kita baca dulu, Bapak dan Ibu. 2 Korintus 12 ayat 9b sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Iya, di sini kita lihat apa? Dari ayat ini kalau kita baca, berarti Paulus menyenangi penderitaan itu sendiri. Gitu loh. Paulus happy, bahagia menerima, mengalami penderitaan. Ya coba, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas apa? Kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungin aku. Karena itu aku senang dan rela di mana? Di dalam kelemahan. Aku senang. Di dalam penderitaan, aku senang. Gimana saudara-saudara? Mau senang? Mau bahagia? Aku senang gitu ya. Dalam penderitaan, pergumulan hidup masih senang gak? Harusnya senang. Karena kenapa? Karena kuasa Tuhan, Paulus bilang, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan. Wow. Jadi Paulus ini udah ngalami banyak hal ternyata saudara-saudara. Siksaan, penganiayaan, penderitaan juga iya, kesesakan juga iya. Oleh karena apa? Dia menderita oleh karena apa? Oleh karena Kristus. Nah kalau menderita karena dibuat sendiri ya itu lain cerita saudara-saudara. Tapi Paulus menderita karena Kristus. Karena melayani Tuhan. Karena memberitakan Injil. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Jadi saudara-saudara ini gak akan mudah diterima kalau kita gak punya kedewasaan rohani. Percaya sama saya. Karena justru kita memiliki kedewasaan rohani. Kita mau menjalani. Justru kita happy. Justru kita bahagia. Nah orang-orang yang masih kanak-kanak rohani yang kesukaannya adalah makanan firman Tuhan bilang adalah bubur yang lembek. Kalau dibilang begini mundur saudara-saudara daripada Tuhan. Bukan semakin semangat kepada Tuhan. Bukan semakin serius ikut Tuhan. Oh iya ya kalau begitu saya akan semangat. Saya akan bahagia. Enggak saudara-saudara mundur tinggalin Tuhan pelan-pelan. Wah ternyata jadi orang Kristen itu susah. Ternyata ikut Tuhan itu menderita ternyata. Aduh gak enak. Mending saya kayak dulu aja deh. Hidup enak. Hidup gak susah. Gak mikir banyak. Tinggal mau apapun saya bisa lakukan. Nyaman gitu hidupnya. Tapi kok ikut Tuhan jadi begini. Nah memang saudara-saudara sekali lagi bahwa saudara dan saya. Penderitaan atau pencobaan yang sedang disampaikan oleh Yakobus di sini adalah untuk mengangkat, untuk menguatkan, untuk menyucikan saudara dan saya. Apakah kita ini tahan uji? Apakah ini kita benar-benar dimurnikan oleh ujian itu daripada Tuhan? Jadi misalnya Bapak Ibu, pengertian yang lain yang soal pencobaan ini, di yang dua yang saya sebutkan tadi, kalau kita gabungkan misalnya bahwa dalam kasus Ayub, setan dengan izin Tuhan menyerang Ayub dan menggunakan bermacam-macam hal yang bertujuan apa? Untuk menjatuhkan Ayub ke dalam dosa. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan menggunakan semuanya itu untuk menguatkan Ayub. Jadi iblis menggunakan segala cara untuk menjatuhkan Ayub, tetapi coba lihat Tuhan menggunakan juga hal-hal yang dipakai oleh iblis itu untuk apa?
untuk menguatkan Ayub. Bertahan sampai akhir. Nah saudara-saudara, perjalanan iman kita itu masih panjang. Sampai kapan, Pak Jun? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali? Nggak ada yang tahu. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus terjadi dalam hidup kita? Mungkin saja kita akan menderita. Mungkin saja Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan. Mungkin saja Anda punya sakit yang nggak sembuh-sembuh. Mungkin saja punya pergumulan hidup yang nggak selesai. Udah puasa juga sudah. Udah didoain juga sudah. Tapi Tuhan tetap izinkan saudara dan saya alami dalam hidup ini. Sikap saudara dan saya sebagai orang-orang yang harus bertumbuh memiliki kedewasaan rohani. Jangan menggerutu, jangan marah, jangan kesel, jangan salahkan siapapun. Apalagi cari kambing hitam, cari kambing putih saja, saudara-saudara. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan situasi apapun. Karena kalau Tuhan izinkan Anda terjadi di sana, berarti Anda Tuhan sedang memurnikan saudara. Dan anggaplah itu suatu apa? Kebahagiaan. Kalau itu kebahagiaan, maka kita enggak marah-marah, saudara-saudara. Orang yang berbahagia marah-marah enggak? Enggak. Dia pasti akan full tersenyum. Gitu ya. Menderita, haleluya, puji Tuhan. Yesus dahsyat, mujizat itu luar biasa. Itu berkat yang melimpah buat saya. Itu orang yang dewasa rohani, saudara-saudara. Karena kenapa? Dia tahu konsepnya. Bahwa Tuhan izinkan penderitaan untuk mengangkat saudara, untuk menguatkan saudara. Makanya kita lihat bahwa Tuhan tuh bilang, dia menyertai. Makanya ada saudara dan saya kuat. Secara manusia sih kita lemah. Begitu ya, kita bisa mundur. Tapi Tuhan bilang, karena Anda memiliki kedewasaan rohani, Tuhan berikan Anda kekuatan. Dia membooster saudara, imanmu dikuatkan meskipun sulit. Meskipun susah gitu ya. Meskipun terseok-seok begitu ya. Jadi kita lihat di sini bahwa pencobaan atau ujian dalam kehidupan kita datang dalam bentuk kesukaran dan penderitaan. Orang percaya pasti menghadapi kesukaran. Setiap kita, ya, siapapun tidak ada yang tidak menghadapi kesukaran. Saya justru mau bilang kalau dalam hidup saudara dan saya relatif tidak ada kesukaran, maka mungkin Bapak dan Ibu kita bukan anak Tuhan rasanya. Menurut saya, karena tadi di awal statement saya mengatakan bahwa Allah mempunyai satu anak yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu Yesus, tetapi ia tidak pernah mempunyai anak yang tidak menderita. Nah, saudara dan saya anak Allah bukan? Hah? Saudara dan saya anak Allah enggak? Sekelas Tuhan Yesus menderita. Sekelas Paulus menderita, Bapak dan Ibu. Sekelas siapa lagi? Tokoh-tokoh dalam Alkitab, murid-murid Yesus yang langsung itu nongkrong bareng sama Tuhan Yesus, ngopi-ngopi cantik mereka. Ngalami penderitaan. Yang Yesus bilang, Petrus di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Faktanya menderita saudara-saudara. Tahu akhir hidup Petrus? Matinya gimana? Salib terbalik. Mana enaknya? Yesus bilang, Petrus gembalakanlah domba-dombaku. Harusnya Petrus happy dong. Luar biasa enggak? Luar biasa. Sekali khotbah Petrus, berapa orang bertobat? 3.000. Luar biasa saudara-saudara. Tapi kok menderita ya? Kok akhir hidupnya mati salib terbalik? Karena kenapa? Anak Allah. Nah, kita anak Allah saudara-saudara? Mau menjadi anak Allah atau mau tarik diri? Tunggu Tuhan, saya jangan mau anak Allah. Jadi enggak ada anak Allah yang enggak menderita. Siapapun, bahkan termasuk Yesus pun menderita. Nah kalau kita melihat dari sudut pandang yang seperti ini saudara-saudara, saya mau bilang bahwa segala sesuatu boleh terjadi dalam hidup kita. Penderitaan boleh saudara dan saya alami, tapi Anda tidak kembali ke belakang, tidak turning back, tapi moving forward. Tetap akan bergerak maju ke depan, tetap akan melangkah. Anda nggak akan berhenti, saudara nggak akan mundur tinggalin Tuhan, saudara nggak akan marah-marah, saudara nggak jengkel-jengkel, tapi saudara dan saya akan tetap melangkah maju ke depan, melangkah dan melangkah. Tapi tertati-tati, capek, tapi tetap mau melangkah. Kenapa? Kita punya paham yang benar tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan ini yang disebut namanya kedewasaan. Cara pikir, mindsetnya benar, cara melihat, cara memandang segala keadaan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kalau enggak kita memiliki sudut pandang yang benar, kalau berdasarkan firman Tuhan, kalau kita enggak memiliki kedewasaan yang benar di dalam Tuhan, maka kita
akan salah bertindak, salah melangkah, salah membuat keputusan-keputusan dalam hidup kita, saudara-saudara. Jadi sebaliknya saya mau bilang, kalau hidup saudara penuh dengan kesukaran dan penderitaan, jangan terlalu cepat kita mengira bahwa ada dosa dalam hidup saudara dan saya. Pernahkah temukan orang begitu ya? Orang dia sakit, ya sih lu gak berdosa sih. Lu sih kamu berdosa sih, kenapa jarang doa sih kamu? Dosanya banyak. Gak kasih persembahan lagi, gak begini lagi, gak ke gereja lagi, gak doa satu sih kamu. Makanya sakit gitu. Dosa. Bukan, gak selalu berkaitan dengan dosa, saudara-saudara. Mungkin ya, tapi gak selalu berkaitan dengan dosa. Ya, jadi jangan buru-buru cepat menilai orang karena dosa-dosa. Makanya sih hidupmu susah terus. Kenapa? Dosa gitu ya. Dosa. Enggak, belum tentu saudara-saudara. Atau memang karena Tuhan izinkan saudara dan saya alami dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu, mari kita melihat bahwa memang bisa saja karena dalam hidup saudara dan saya Tuhan izinkan, tetapi bisa juga Tuhan memberi kesukaran dan penderitaan bukan karena saudara dan saya berdosa, tetapi karena Ia mau saudara dan saya diuji dan mengalami pertumbuhan di dalam iman. Oke, saudara-saudara, kita lihat di ayat 3 misalnya, fungsi pencobaan itu, apa tujuan pencobaan dalam hidup saudara dan saya? Jelas Yakobus bilang adalah untuk menghasilkan apa? Ketekunan. Jadi itu tujuannya ke sana. Bukan untuk membuat saudara dan saya semakin jauh daripada Tuhan, tapi tujuannya adalah ketekunan. Di dalam NIV, arti ketekunan itu dituliskannya itu perseverance ya, saudara-saudara, atau di dalam terjemahan lain disebut ketahanan atau kesabaran begitu. Bertahan begitu. Ketekunan itu tahan, ya, ada ketahanan, kesabaran di dalamnya. Dalam bahasa aslinya diterjemahkan begini adalah hupomone. Hupomone itu berarti bahwa kemampuan bertahan dalam kesukaran. Tetapi bukan dengan sikap sekedar bertahan atau diam, tetapi dengan sikap mau melangkah maju ke depan. Itu artinya hupomene itu, ketekunan itu, hupomene dalam bahasa Indonesia sekali lagi, kemampuan bertahan dalam kesukaran. Bukan dengan sikap sekedar bertahan, diam saja bertahan. Bertahan itu kan sekali diam saja bertahan. Bukan itu. Tapi mau melakukan sesuatu, ada actionnya. Tetapi dengan sikap demikian, saudara-saudara, bahwa kita lihat bahwa pencobaan-pencobaan atau penderitaan-penderitaan dalam hidup kita, kalau daripada Tuhan, pasti akan menghasilkan ketekunan bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi mau berbahagia saudara-saudara? Ya, yang berbahagia boleh lambaikan tangannya, saudara-saudara. Saya mau berbahagia. Iya, ya, mulai hari ini kita akan berbahagia. Amin, saudara-saudara. Iya, ya, meskipun menangis ya. Akhirnya apa? Pura-pura bahagia, saudara-saudara. Oke ya. Jadi mari kita lihat hal ini. Jadi saya secara singkat mau menjelaskan kepada saudara bahwa ketekunan seperti ini yang dimaksudkan dari hupomene ini, saudara-saudara, bahwa ketekunan ini penting sekali karena dalam ketekunan memungkinkan kita bertahan sampai akhir di dalam kita mengikut Tuhan. Ya, jadi ketekunan tujuannya adalah pencobaan itu diizinkan Tuhan untuk mendatangkan saudara dan saya. Tekun. Tujuan ketekunan apa? Supaya saudara dan saya bertahan sampai akhir ikut Tuhan. Amin. Bertahan sampai akhir, setia sampai akhir ikut Tuhan. Ya, saudara-saudara. Kemudian ketekunan yang seperti ini juga nggak akan mungkin terjadi kalau kita, saudara dan saya, tidak mengalami kesukaran dalam hidup ini. Kemudian ketekunan juga menyucikan saudara dan saya. Ketekunan membuat Anda dan saya mau terus maju melangkah ke depan. Ketekunan membuat saudara dan saya penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Ketekunan membawa kita semakin serius kepada Tuhan. Ketekunan membawa iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ketekunan mendatangkan kedewasaan yang penuh
di dalam kerohanian saudara dan saya. Jadi kita lihat hupomene ini sangat besar, artinya sangat luar biasa. Jadi orang-orang yang hupomene adalah orang-orang yang bertahan sampai akhir. Orang-orang yang hupomene, orang-orang yang bukan hanya happy di awal, tapi selalu happy sampai akhir. Amin. Orang-orang yang hupomene mau berbahagia meskipun menghadapi penderitaan. Orang-orang yang hupomene mau bersuka cita, mau mengucap syukur, mau memuji Tuhan meskipun pergumulan hidup, penderitaan, sakit penyakit, kekurangan mereka alami dalam hidup mereka. Tetapi mereka akan tetap mengucap syukur. Mereka akan tetap memuji Tuhan. Orang yang hupomene gak akan mundur dari Tuhan. Orang yang hupomene akan bersuka cita meskipun keadaannya gak memungkinkan untuk bersuka cita. Orang yang tekun akan selalu sampai pada akhir. Gak hanya di tengah-tengah, setengah jalan lalu berhenti. Orang yang hupomene gak akan mau berhenti karena berat penderitaan dalam hidupnya. Gak akan mau. Dia akan terus bergerak maju. Haleluya saudara-saudara. Ini baru 2 ayat saja ya. Ternyata sudah 45 menit. Ya oke lah, kita cukupkan sampai di sini. Tapi kesimpulan saya bahwa pertama, mari kita cek pencobaan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Tuhan izinkan karena untuk menyucikan, menguatkan, mengangkat hidup saudara. Untuk saudara semakin tekun, atau sebenarnya penderitaan ini datangnya dari iblis si jahat. Untuk membuat saudara jatuh di dalam dosa. Coba cek, kalau itu hal penderitaan, pencobaan yang kita alami membuat kita jatuh dalam dosa, berarti itu dari iblis. Tetapi kalau pencobaan daripada Tuhan membawa saudara untuk semakin serius, semakin mengalami kedewasaan, semakin tekun dalam Tuhan, berarti jangan marah-marah, jangan tersinggung, jangan tidak happy, tapi harus menjalaninya dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai. Amin. Amin. Mari kita bertahan sampai akhir. Mari kita hupomene kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus bertemu dengan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Hati katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Engkau kebenaran kami. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkan,
bersama-sama. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Yuk dengan segenap hati mari kita serukan pujian ini bersama-sama. Kalau hidup, kami mau hidup bagimu. Haleluya. Ikut tetap menyembahmu, dunia tak bisa Jauhkan kami jauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup, Kami mau hidup bagimu Tuhan. mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa Jauhkan, haleluya, dari kasih-Mu. Yo, dengan segenap hati Bapa dan Ibu, dalam ku hidup. Aku hidup, Haleluya, kami mau hidup bagimu Bapa. Haleluya. tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu, dunia tak bisa menjauhkan, jauhkanku dari kasih-Mu. dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa. Engkau memberikan kami hidup. Engkau memberikan kami pengharapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Pegang semua erat tangan kami Tuhan. Pegang tangan kami. Jangan lepaskan kami Bapa. Kami mau berjalan di dalam-Mu. Kami mau ikut Engkau Tuhan. Kami mau sampai akhir Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau iring Engkau Bapa. Yesus, mari setiap kita pagi hari ini bersama-sama Bapak dan Ibu. Mari kita mau ikut Tuhan. Kita mau bangun hidup kita bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami mau bertahan sampai akhir. Kami mau setia sampai akhir Tuhan.
Yesus Tuhan. Mari jemaat nyanyikan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini yang kami mau katakan dan komitmen kami kepada Tuhan. Selama ku hidup, Yes Lord, hidup bagimu. kami mau hidup bagimu. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Inilah yang kami mau katakan Tuhan, bahwa kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau hidup bagi-Mu Bapa. Kalau Tuhan izinkan kami menghadapi segala situasi yang buruk, kalau Tuhan izinkan kami menghadapi berbagai pencobaan dalam hidup kami, kalau Tuhan izinkan kami mengalami pergumulan, sakit, penyakit, bahkan penderitaan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, kalau Tuhan mengizinkan kami mengalami kekurangan dalam hidup kami tahu Tuhan pagi hari ini kami mau menyikapinya, meresponnya dengan cara yang benar. Engkau berkata lewat firman-Mu, kami harus berbahagia karena kami adalah anak-anak-Mu. Dan Engkau mau Tuhan, lewat segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami, mendatangkan ketekunan bagi kami. Dan ini pagi hari ini kami mau katakan, kami gak akan mau mundur. Kami gak akan mau berhenti. Kami gak akan lari. Kami gak akan marah. Kami gak akan kesal. Kami gak akan nyalahin Tuhan. Kami gak akan menyalahkan siapapun. Tapi kami mau bersukacita menjalaninya. Amin. Kami mau melangkah di dalam iman kepada Tuhan. Kami mau melangkah dengan ketekunan. Karena kami tahu itu mendatangkan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Itu membawa kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu membawa kami semakin mengenal Engkau. Itu membawa kami untuk semakin mengasihi Tuhan. Dan menikmati setiap berkat-berkat yang Engkau berikan lewat pergumulan, penderitaan, pencobaan dalam setiap kehidupan kami. Anak-anak-Mu, itu Engkau menyatakan bagi kami karena kami adalah anak-anak-Mu dan bukan orang lain. Karena Tuhan izinkan kami mengalaminya. Thank you Bapa. Berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk terus melangkah di dalam Tuhan. Bertumbuh di dalam kedewasaan penuh. Di dalam setiap kerohanian kami Bapa. Firman-Mu sudah disampaikan sampai di sini. Biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih buat Pak Junis untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Sungguh satu firman Tuhan yang memberi kepada kita satu pemahaman yang benar tentang apa yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Ya, setelah ibadah ini akan ada acara The Lantern yang judulnya adalah terpilih sebagai saksi, dibawakan oleh Kak Sufi. Tanggal hari ini 10.30 terpilih sebagai saksi. Jadi saya harap anak-anak muda bisa hadir semua di acara ini karena ini penting. Kita semua adalah saksi Tuhan dan bagaimana menjadi orang-orang yang terpilih menjadi saksi. Lalu dukunglah dalam doa untuk musyawarah besar Sinode GPKDI se-Indonesia yang akan dilaksanakan besok, mulai besok tanggal 11 sampai dengan tanggal 14
Maret 2024. Tempatnya di Jakarta pembukaannya, dan selanjutnya sidang-sidangnya ada di Bogor. Saya dan Pak Junius akan mengikuti acara ini, sehingga kami akan berangkat besok tanggal 11 ini dan sampai dengan selesai mengikuti musyawarah besar ini. Ini seluruh Indonesia. Jadi semua khususnya gembala-gembala di gereja-gereja lokal GPKDI se-Indonesia itu semua hadir. Kurang lebih 90-an gereja lokal ya. Lalu hadirilah juga acara The Lantern, persekutuan The Lantern pada minggu depan, yaitu sharing tentang kesaksian dari peserta challenge. Jadi moderatornya nanti Kak Aldi pada tanggal 17 Maret 2024 jam 10.30. Persekutuan The Lantern ini akan melanjutkan kegiatan yang sudah sebelumnya. Dan saya lihat ini The Lantern sungguh sangat baik ya, karena mereka terus belajar dan terus berusaha, bukan hanya belajar pasif tapi berusaha untuk benar-benar menjadi saksi Tuhan dan meraih jiwa-jiwa yang bisa diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Sehingga pesan berikutnya adalah bawalah keluarga, teman, kenalan, famili, atau siapapun juga, tetangga, siapapun juga yang kita kenal untuk bisa bersama-sama beribadah di tempat ini. Ajaklah mereka semua untuk beribadah. Dan mungkin saudara belum pernah melakukannya, dan saat inilah saatnya di mana kita melakukannya. Karena kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi, sehingga waktu kita untuk menjadi saksi Tuhan dan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus itu juga sudah semakin sempit waktunya. Dan berikutnya adalah diingatkan bagi kita semua untuk tetap setia di dalam memberikan tabungan rumah Tuhan ya, yang tetap dikumpulkan untuk kepentingan kita memperpanjang sewa tempat di tempat ini. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Ibu Mary ya, yang mungkin sekarang nggak ada. Ya, undangan dari saya tetap untuk mengikuti memahami ayat-ayat Alkitab Zoom setiap Jumat jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Karena acara ini penting untuk kita semakin mengenal, memahami tentang firman Tuhan, tentang pengertian firman Tuhan, dan kita bisa bertanya jawab di situ. Ada pertanyaan-pertanyaan atau hal yang kurang jelas dan sebagainya, atau hal-hal yang ingin disampaikan. Sehingga di situ kita bisa benar-benar mendapatkan pengertian yang benar tentang ayat firman Tuhan. Jadi ikutilah Zoom tiap Jumat jam 7 malam. Bagi mereka yang dulu pernah ikut, sekarang sudah enggak lagi, saya undang lagi, ayolah ikut aktif lagi, supaya pertumbuhan rohani kita semakin jelas dan semakin benar, khususnya di masa akhir zaman ini. Jadi jangan sampai perlahan-lahan ya terhilang di tengah jalan. Ya, saya rasa itu saja pengumuman untuk hari ini. Tuhan memberkati kita. Oh ya, ada satu lagi ini ya, yang ketiga. Hadirilah persekutuan wanita. Ya, saya ketinggalan tadi. GPKDI Tabernakel Kasih minggu depan tanggal 17 Maret. Temanya adalah tentang darah tinggi yang akan dibawakan oleh Dr. Hansen, disertai dengan pemeriksaan tekanan darah tinggi, tekanan darah secara gratis. Jadi ini terbuka untuk umum, sebetulnya juga bagi mereka yang mungkin, saudara mungkin punya teman, punya keluarga dan sebagainya yang mungkin bukan jemaat di sini, boleh diajak saja untuk mengikuti acara yang sangat penting ini ya. Jadi tekanan darah tinggi tentang ini. Siapa yang suka marah-marah dan sebagainya ya. Mungkin firman Tuhan tidak berhasil, mungkin tekanan darah tingginya memang tinggi ya. Oke, sebelum saudara stroke, sebelum saudara mengalami pecah pembuluh darah di otak dan sebagainya, ya ikuti acara ini. Ya, Tuhan memberkati, puji Tuhan.
Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang hadir di tempat ini dapat memberikan persembahan melalui kantong-kantong yang diedarkan. Dan bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Selamat memberikan persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini, di mana kami boleh beribadah kepada Allah yang sungguh Bapa yang baik, dan kami boleh menerima firman Tuhan yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Ketika kami menjalani kehidupan kami mengerti sekarang Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan berkat juga melalui hal-hal yang kelihatannya adalah sesuatu yang berat yang untuk kami jalani. Tetapi itu semua adalah berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami mengucap syukur, berkati Pak Junius yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati di dalam seluruh kehidupannya, kehidupan pribadinya, rumah tangganya, keluarganya. Tuhan berkati. Berkati juga akan semua pelayanannya dimanapun juga Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang terus mengurapi Pak Junius semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Penuh dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan boleh menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bapa dalam surga, jemaat-Mu menyampaikan persembahan. Persembahan yang sudah dikumpulkan ini biarlah Engkau sucikan, kuduskan, dan layakkan untuk pekerjaan Tuhan di gereja-Mu ini. Dan berkati mereka yang sudah menyampaikan persembahan. Balas mereka dengan berkat Tuhan, berlipat kali ganda, jauh lebih besar dibandingkan persembahan yang mereka sudah berikan. Tuhan berkati jemaat Tuhan ini. Berkati GPKDI Tabernakel Kasih. Berkati Tuhan mereka-mereka yang hari ini mungkin tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Mereka yang mengikuti live streaming juga Tuhan berkati. Dan mereka yang mengikuti melalui rekaman Tuhan juga berkati. Tuhan pimpin ya Tuhan. Juga tolong ya Bapa agar di dalam minggu-minggu yang akan datang mereka boleh hadir bersama-sama kami beribadah di tempat ini.
sehingga lengkaplah sukacita kami. Karena kami bisa berjumpa dengan saudara-saudara kami yang biasanya memang ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Jika ada kuasa setan iblis, kuasa kegelapan yang mau mengganggu GPKDI Tabernakel Kasih, ataupun yang mau mengganggu jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan patahkan, hancurkan semua kuasa setan iblis dan kekuatan kuasa kegelapan ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang menjaga dan melindungi akan jemaat-Mu Tuhan dan gereja-Mu ini Tuhan. Karena ini adalah milik-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa dalam surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, khususnya menjelang akhir zaman ini. Biarlah kami dipersiapkan sungguh-sungguh menjadi gereja yang layak di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kembali, kami semua boleh menyambut dan kami diterima oleh Tuhan Yesus sebagai gereja yang layak di hadapan Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau tetap sertai, Engkau tetap pimpin, dan Engkau sendiri akan membukakan pintu-pintu pengabaran Injil di negara kami ini. Dan Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Mubes mulai besok selama 3 hari. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin musyawarah besar Sinode GPKDI seluruh Indonesia, sehingga bisa dihasilkan hasil musyawarah besar yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan atas GPKDI. Terima kasih Bapa dalam surga, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, dan sekarang kami mau membuka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang setia menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang kembali membawa kita semua masuk dalam surganya yang mulia. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk, kita bersatu teduh sejenak. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.